13 saham dengan dividen besar dan teratur. Wah, ini dia. Mari kita coba bicara lagi di minggu kemarin. Di hari kemarin kita sudah berbicara bahwa investasi saham dengan menggunakan metode dividen apakah menjadi suatu hal yang menarik? Tentunya Anda bisa mengambil kesimpulan pada video sebelumnya dan silakan Anda bisa tonton materi pembahasannya pada video kemarin, tapi pada hari ini kita akan mempersempit pemilihan menjadi 13 saham saja dengan yang memberikan dividen yang besar dan teratur. Teraturnya ini juga ada alasan yang lebih jauh lagi. Oke, kita akan mulai saja langsung pada video kali ini terkait dengan 13 saham dengan dividen besar dan teratur. Di video sebelumnya, ini adalah data yang kita buat di video sebelumnya di mana secara fakta kita melihat ada satu indeks yang digunakan oleh Indonesia untuk mengkurasi 20 perusahaan yang membagikan dividen teratur 3 tahun dan yield yang terbesar. Dan ternyata kalau ditarik jangka panjang, kalah dengan kompositnya. Gak apa-apa. Nah, sekarang di video kali ini kita mau memfilter lebih selektif. Dengan cara apa saya memfilter? Saya menarik data indeks dividen high 20 dari 2019 sampai dengan 2022, di mana setiap tahun direview 2 kali atau per semester 6 bulan, di mana ada 2019, 19, 20, 20, 21, 21, dan tentunya 2022. Dan ternyata contohnya seperti Adira Multifinance, ini Adira adalah salah satu saham yang masuk ke dalam screening fundamental di tim saya, namun memang ada trade-off-nya. Adira tidak begitu banyak jumlah kepemilikan di publiknya. Ya lumayan, lebih baik jumlah kepemilikan di publiknya sedikit daripada 100% kepemilikannya di publik. Itu jadi beda konotasinya gitu ya. Kalau sedikit di publik berarti saham ini owner aslinya kepengen dia nggak dibagi kalau perlu. Nah, kalau sudah 100% di publik, itu yang jadi masalah gitu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini sudah kita ambil dan ternyata kalau kita hilangkan yang kosong-kosong ini, kita mendapatkan 15 nama perusahaannya. 15, 13 dong. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 perusahaan. Anda akan bertanya begini dong. Oke Ryan, kemarin kita sudah pakai indeks IDX High Dividend 20 dan ternyata kalau kita panjangin dia kalah, kalau pendekin dia recovery lebih cepat daripada saham-saham yang ada di indeks harga saham gabungan. Bagaimana kalau kita perkecil ruang lingkup indeksnya hanya dengan 13 saja? Ini kan menjadi sesuatu pertanyaan dong. Nah, kita coba di video kali ini. Kalau ditanyakan bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara membuat indeks dari 13 itu, jawabannya adalah harga dari 13 saham ini kita jumlah. Meskipun itu tidak mewakili cara melakukan analisa indeks seperti yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Karena mengatur aturan free float. Gak apa-apa, yang penting mewakili dulu. Nanti kalau kita mau modifikasi analisa hasilnya itu ada banyak jurus. Ya. Dan saya juga akan kemukakan apa kelemahannya dengan metode penjumlahan dan masuk indeks ya. Apakah saham-saham ini bila kita investasikan dana kita bisa mengalahkan kinerja indeks yang komposit dan IDX Index High Dividend 20? Mari kita buka. Nah, bila diambil dalam range 2019 sampai dengan 2022, saham-saham ini justru memiliki penurunan rata-rata indeks terdalam dibandingkan dengan indeks saham gabungan dan indeks high dividend high 20. Ini yang hijau, ini yang biru dan merah kejar mengejar ya. Tapi kelihatan sekali bahwa di sini terpelanting jauh keluar lintasan. Iya apa ya banget. Ya, sepintas Anda bisa lihat bahwa ini ternyata yang dihajar habis-habisan. Yes, betul. Ada banyak alasan kenapa itu terjadi 2019. Kita pernah bahas itu di 2019, tapi kita tidak akan bahas lagi pada video kali ini. Yang kita mau coba lihat adalah angle yang lain dari 13 perusahaan ini. Mari dimajuin. Ternyata kalau kita majuin dari 2021, dari April, maka ternyata angle-nya jadi berubah loh. Ternyata malahan dia yang nama-nama saham yang tadi yang 13 itu ternyata mampu recovery lebih kencang dibandingkan komposit dan tertinggal sekali IDX High Dividend 20-nya. Nah, kalau kita lihat kita lihat datanya, maka apa yang bisa Anda lihat di sini adalah justru dengan kita mengambil data yang lebih pendek, komposit ternyata kembali mengejar dari tahun 2021
awal tahun dan juga mengimbangi di akhir-akhir tapi lebih baik kinerja ini. Nah, sekarang Anda punya pilihan seperti ini. Daripada saya milih 700 perusahaan, bagaimana kalau saya hanya memilih yang 13 saja? Ya, akhirnya kalau kita lihat dari kondisi seperti ini dan mampu membalap secepat ini, maka sebenarnya Anda tidak perlu berinvestasi pada banyak-banyak saham. Karena satu, kalau lihat dari pemetaan saham-saham yang ada ya, yang kita hari ini pelajari ya, sebenarnya saham-saham ini kan juga saham-saham yang menguasai indeks. Dan secara tidak langsung juga membagikan dividen. Berarti dengan kita melihat kondisi indeks yang tadi, sebenarnya satu, berarti saham-saham ini sebenarnya cukup cepat pulih. Pak, bagaimana Unilever? Saya tahu pertanyaan ke sana. Iya, jangan ambil satu, makanya ambil ya 13 gitu ya. Bagaimana UNVR dan HMSP ditambahin gitu ya. Yes, ada memang kondisi-kondisi yang mungkin tidak membuat saham, kalau UNVR dilepas dan HMSP dilepas, mungkin jadi beda gitu. Tapi tetap saja kita tidak bisa mencampur adukan ini karena ini adalah hasil dari irisan yang selalu membagikan dividen dari 2019 dari 2022. Jadi apa kesimpulannya pada video kali ini? Sebenarnya satu, pemilihan saham satu yang penting adalah ternyata tidak jauh berbeda kinerjanya dalam jangka pendek dan memang betul dalam jangka panjang dia tertinggal. Namun yang kedua, kita belum hitung dividennya loh. Lalu yang ketiga adalah melihat bagaimana dia bisa ngebut dari recovery. Artinya ya selama saham-saham ini semakin turun semakin berani Anda beli, sebenarnya recovery itu adalah sesuatu yang akan menjadi keuntungan buat Anda ketika dia bisa kembali recovery dan kembali ke tracknya. Anda sudah mendapatkan saham ini dalam jumlah banyak ketika saham ini turun. Semoga dengan angle ini membuat Anda jadi lebih pede untuk memilih saham, tidak gampang goyah hanya cuma ngelihat karena saham ini baru, prospek, teknologi keren sekali, dan akhirnya justru malah Anda ada teknologi yang bagus dan ada tentunya teknologi yang akan bermasalah tentunya. Ya, Anda daripada susah memilih yang seperti itu dan lebih spekulatif, ya mungkin karena Anda juga mengenal teknologi, ya mungkin dengan metode ukur seperti ini Anda jauh lebih mudah dalam mendapatkan saham yang baik dan terbukti tangguh dalam 3 atau 4 tahun belakangan. Oke, dari saya itu saja, dan bila Anda ingin mendapatkan update dan bertanya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, ataupun kalau Anda ingin mengikuti kelas di mana bagian dari kelas mengenai dividen ini ada di dalam fundamental analysis, ataupun Anda mau mengikuti kelas yang lain, Anda bisa daftar atau hubungi tim saya di 0852 888 26187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.